Ke informasi berikutnya, Saudara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas keberangkatan gelombang kedua petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH daerah kerja Mekah Kamis pagi. Menhaj berpesan agar PPIH mengutamakan kebutuhan jemaah. Lebih dari 200 PPIH daerah kerja Mekah dilepas oleh Menteri Haji dan Umroh melalui upacara pelepasan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. PPIH menyatakan komitmennya dalam melayani kebutuhan jemaah melalui pembacaan janji PPIH. Upacara kemudian ditutup dengan penghormatan kepada bendera merah putih. Menhaj berpesan agar melayani jemaah sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan jemaah. Untuk Dakar Madinah sudah berangkat semua. Hari ini kita memberangkatkan Dakar Makkah, jadi sudah total semua petugas haji 1.300. Nanti lainnya akan yang non-kloter ya. Nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Kemudian jamaah haji yang sudah sampai di Madinah sekitar 6.000-an sekian, 6.700. Alhamdulillah semuanya lancar sesuai dengan harapan kita. Dan hari ini mereka sedang melakukan kegiatan di Madinah, terutama Arba'in, sholat waktu di Masjid Nabawi selama 40 kali sholat, artinya 8 hari di sana. Sorotan lain, 1.159 jemaah haji asal Bandar Lampung dipastikan siap ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Hingga kini persiapan telah mencapai 99%. Jemaah dijadwalkan berangkat dalam 5 kelompok terbang atau kloter. Kloter pertama akan diberangkatkan sebanyak 439 jemaah pada 26 April 2026. Wali Kota Bandar Lampung mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan selama berada di Tanah Suci. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. Semua lancar, berangkat sehat, kembali sehat, menjadi haji yang mabrur. Doakan semuanya dan juga titip doa untuk Bandar Lampung. Mudah-mudahan Bandar Lampung terus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, semua yang ada di Bandar Lampung. Saudara, kloter 3 jemaah calon haji tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan. 359 jemaah siap berangkat Jumat pagi. Sebanyak 359 jemaah calon haji tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan Kamis pagi. Jemaah langsung menerima proses layanan seperti menerima kartu identitas, paspor, boarding pass, layanan pengecekan kesehatan, dan menerima living cost atau biaya selama di Tanah Suci nantinya. Jemaah pada kloter 3 ini berasal dari Kota Medan, Siantar, Kabupaten Mandailing Natal, Simalungun, serta Kabupaten Langkat. Jemaah rencananya akan diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi pada Jumat pagi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak datang ke Asrama Haji Embarkasi Medan. Daniel meninjau langsung proses pelayanan dan penerimaan jemaah calon haji di Asrama Haji Embarkasi Medan, termasuk mengecek klinik jemaah, tempat menginap, dan ruang makan jemaah. Daniel meminta agar pemerintah daerah mengurangi acara yang bersifat seremoni, mengingat banyaknya jemaah yang sudah lansia agar tidak mengurangi waktu istirahat jemaah. Ia menilai secara keseluruhan pelayanan di Embarkasi Medan sudah baik. Kami ingin lihat langsung tanpa ada kegiatan atau acara seremoni. Nah, satu catatan penting dari saya, mohon pemerintah daerah, wali kota, bupati, gubernur, baik memang ingin melepas jamaah, tapi dikurangi waktu seremoninya, jangan terlalu lama. Kemudian kedua, mohon tepat waktu, karena keberangkatan jamaah ini sudah diatur sedemikian rupa. Jangan kemudian disuruh jamaah menunggu kedatangan para pejabat-pejabat negara itu. Berangkat Jumat pagi besok, lalu bagaimana persiapan jemaah dan pihak asrama haji? Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Emir Syapurba dan juru kamera Dedi Ginting.
Emir, bagaimana persiapan jemaah kloter 3 Medan saat ini setelah tiba di asrama haji? Tahapan apa saja yang akan dilakukan oleh jamaah? Sejak pukul 9 pagi tadi, jemaah calon haji kloter ketiga ini telah tiba di asrama haji Embarkasi Medan. Tadinya setibanya di asrama haji, jemaah calon haji telah menerima sejumlah proses pelayanan seperti diantaranya ada pengecekan kesehatan, lalu ada menerima kartu identitas, begitu juga ada penyerahan paspor dan visa serta boarding pass, dan juga jemaah calon haji menerima living cost atau biaya selama di Tanah Suci sebesar 750 rial. Tadinya juga kami melihat Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak juga berada di asrama haji Embarkasi Medan untuk melakukan peninjauan bagaimana pelayanan dan juga fasilitas yang ada di asrama haji Embarkasi Medan ini. Tadinya Daniel Anzar juga mengecek sejumlah titik yang berada di asrama haji Medan, diantaranya ada klinik, begitu juga ada tempat makan untuk jemaah calon haji, dan juga ada melihat bagaimana situasi ataupun fasilitas di penginapan tempat jemaah calon haji bermalam untuk menunggu keberangkatan pada esok pagi, yang mana untuk kloter 3 jemaah calon haji ini dijadwalkan akan take off ataupun lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada pukul 9 pagi menuju ke Madinah, Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji nantinya. Dan juga saudara, untuk sebelumnya memang 2 kloter telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi melalui asrama haji Embarkasi Medan. Dan untuk di Sumatera Utara ini, kloter dibagi menjadi 17 dengan jumlah jemaah mencapai 5.922 orang. Adapun kloter 3 yang tadinya tiba di asrama haji Embarkasi Medan dengan jumlah 359 jemaah berasal dari sejumlah daerah seperti Kota Medan, Kota Siantar, juga ada dari Kabupaten Langkat, Asahan, dan juga Simalungun. Baik, berbagai persiapan sudah dilakukan. Tadi ada pengecekan kesehatan, kemudian pembagian kartu identitas, paspor, boarding pass, sampai juga living cost nantinya akan berangkat di pukul 9 pagi esok ke Madinah. Terima kasih laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting dari Medan.